Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, nama ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita dapat sampai pada hari ini, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk dapat hadir bertatap muka lewat media pembelajaran interaktif. Kemudian salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan pertolongan beliau, perjuangan beliau lah hingga sampai saat ini kita masih bisa untuk merasakan alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, minggu lalu adalah materi pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang tatap muka orientasi mata kuliah. Nah, sesuai dengan jadwal, maka pada minggu ini kita melaksanakan tatap muka yang kedua, langsung masuk dalam pembahasan tentang kajian materi pengertian wahyu dan Al-Quran serta nama-nama Al-Quran. Nah, untuk itu saudara-saudari, mari kita saksikan bersama-sama pembahasan kita pada hari ini. Oke, baik. Saudara-saudari semua, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi kita, yaitu tentang pengertian wahyu dan Al-Quran serta nama-nama Al-Quran. Nah, untuk itu mari kita saksikan bersama-sama, kita simak bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah pembahasannya pendahuluan, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci terakhir umat Islam sebagai pedoman hidup dan penyempurna dari ajaran agama sebelumnya. Al-Quran syarat dengan makna dan relevan dengan segala zaman. Makanya sering kita dengar bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Dia sangat sesuai dengan segala zaman. Dan Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Maka untuk itu saya kiranya setiap manusia berusaha mengenal, memperhatikan, dan mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, agar dapat kehidupannya tercipta kebermanfaatan dan kebaikan bagi sesama. Dalam surat Muhammad ayat ke-24, tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Oke, selanjutnya, slide yang selanjutnya yaitu pertama kita akan membahas tentang pengertian wahyu dalam arti bahasa. Yang pertama, dalam arti bahasa, wahyu itu bisa juga diartikan sebagai ilham. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Nah, itu. Jadi bisa diartikan dengan ilham. Kemudian selanjutnya juga wahyu dalam arti bahasa bisa dimaknai dengan isyarat atau petunjuk. Nah, dalam surat Maryam berbunyi, maka keluarlah dia dari mihrab lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Nah, jadi wahyu juga bisa diartikan dengan isyarat namanya, ya. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu bisikan dan tipu daya setan. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaitan. Dalam surat Al-An'am berbunyi, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Al-An'am ayat 112. Jadi wahyu juga bisa dimaknai dengan bisikan atau tipu daya. Kemudian selanjutnya, wahyu dalam arti bahasa juga bisa diartikan sebagai suatu perintah Allah untuk dikerjakan atau untuk dilaksanakan. Dalam surat Al-An'am ayat 12 berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Nah, itu. Jadi bisa juga diartikan dengan suatu perintah Allah, itu wahyu. Nah, kemudian selanjutnya, sedangkan menurut istilah, wahyu ialah sebutan bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara yang cepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, pengetahuan-pengetahuan yang Allah tuangkan ke dalam jiwa nabi untuk mereka sampaikan kepada manusia. Jadi secara istilah, bahwa wahyu itu adalah sesuatu yang dituangkan dengan cara yang cepat oleh Allah, ya, kepada para nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Karena ingat bahwa wahyu itu bukan hanya turun kepada Muhammad saja, kepada Rasulullah Muhammad SAW saja, tapi wahyu itu juga turun, juga Allah tuangkan kepada seluruh para rasul dan para nabi. Nah, gitu maksudnya, ya.
Oke, lanjut kita slide yang selanjutnya yaitu nah, yang ini pertama kita sudah membahas tentang wahyu, kemudian selanjutnya kita membahas tentang pengertian Al-Qur'an. Nah, boleh disaksikan di layar kaca bahwa B adalah Al-Qur'an berarti bacaan, asal katanya adalah qoro'a ya, qoro'a. Jadi kata Al-Qur'an berbentuk masdar al-makru dengan arti makru yang dibaca. Jadi Al-Qur'an itu adalah qiraah atau bisa dia berasal dari kata bahasa Arab yang diartikan bacaan, kemudian kata Quran juga berbentuk dengan masdar al-makru yang dengan artinya adalah yang dibaca, sesuatu yang dibaca. Nah, itu namanya Al-Qur'an. Sedangkan menurut istilah Al-Qur'an ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalam Allah ya yang diturunkan, yang disampaikan, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Nah, nanti mukjizat kita akan bahas di pertemuan selanjutnya dan juga mutawatir ini akan menjadi pembahasan kita berikutnya ya. Jadi cukup itu saja untuk secara istilah. Oke. Kemudian yang poin yang selanjutnya C, proses turunnya Al-Qur'an ada dua tahap. Ingat ya, ada dua tahap. Pertama, Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi, ada dua tahap proses turunnya Al-Quran. Jadi, yang pertama itu diturunkan sekaligus, tapi tidak sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Tapi yang dimasukkan itu adalah sekaligus pada malam Lailatul Qadar dan ke Baitul Izzah dari langit dunia, gitu ya. Yang sekaligus itu ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, dari Baitul Izzah itulah kemudian Jibril ya kan menurunkan menyampaikan wahyu-wahyu atau Al-Qur'an itu kalam-kalam Allah itu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Oke ya. Kemudian poinnya selanjutnya pembahasan kita adalah nama Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an itu banyak punya nama. Siapa yang beri nama Al-Quran itu? Al-Quran itu yang memberi nama Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan manusia yang menamakannya, bukan jin yang menamakannya, atau para ulama atau orang lain yang menamakannya, tapi Al-Quran memiliki banyak nama dan yang membuat namanya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ingat itu ya. Jadi yang begitu banyak nama di dalam Al-Quran yang menyebut dirinya sendiri. Cuman di sini Bapak tulis hanya 5 nama Al-Quran saja ya. Jadi yang pertama itu ada namanya Alkitab, artinya kitab. Kitab itu kalau kita mengatakannya itu buku, sebuah media untuk bisa kita baca ya kan. Seperti berbunyi di Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Jadi yang kemudian nama Quran yang kedua itu adalah Al-Huda, artinya adalah petunjuk ya. Jadi di sini ayatnya begitu panjang, Bapak akan bacakan artinya saja. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Jadi Al-Huda itu adalah petunjuk bagi manusia untuk kemudian bagaimana menjadi media penjelasan-penjelasan, pemahaman-pemahaman yang bagi umat manusia menjadi petunjuk itu lalu menjadi pembeda, ya kan? Antara yang benar dan yang batil, antara yang haram dan antara yang halal, antara yang baik dan yang buruk. Begitulah kira-kira ya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya. Yang kemudian yang ketiga, Al-Quran namanya yang ketiga adalah Al-Furqan. Artinya pembeda. Apa yang Bapak sampaikan sebelum tadi di ayat yang saya bacakan sebelumnya,
yaitu Allah menjadi pembeda. Apa yang dimaksud pembeda itu? Al-Quran akan membedakan mana yang boleh dan tidak boleh. Al-Quran menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran akan menjadi pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran akan menjadi pembeda mana yang halal dan mana yang haram, gitu ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 1, Al-Quran mengatakan dirinya, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Yang selanjutnya ada yang keempat, ar-rahmah, artinya adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian-kerugian mereka, gitu ya. Jadi Al-Quran itu apa? Rahmah bagi sekalian alam. Al-Quran itu adalah rahmah bagi manusia dan jin. Al-Quran itu adalah rahmah bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima, pembahasannya adalah al-hikmah. Al-Quran itu namanya adalah al-hikmah, yang diartikan artinya kebijaksanaan. Dalam Al-Isra ayat 39, Al-Quran menyebutkan dirinya adalah Al-Hikmah. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wa la taj'al ma'allahi ilaha akhara fatulqa fi jahannama maluman madkhura. Artinya, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mendakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti akan dilempar ke dalam neraka dalam keadaan yang tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Jadi yang kelima itu adalah al-hikmah, artinya kebijaksanaan. Al-Quran itu mengatakan dirinya itu kebijaksanaan. Mungkin itu yang mungkin 5 ini saja yang bisa Bapak masukkan dulu, Bapak Bapak jelaskan dulu, nanti di lain waktu juga akan kembali saya jelaskan. Tapi yang pasti bahwa Al-Quran banyak nama-namanya, selain itu juga juga ada namanya asyifa, menjadi obat. Karena kita akan ringkaskan saja dulu, nanti pertemuan saja saya akan jelaskan kembali, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat dan menjadi pembicaraan kita, ya, untuk bisa kita lebih memahami Al-Quran itu sendiri. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini tentang pembahasan kajian materi kita pada pertemuan yang kedua. Tapi yang pasti bahwa saya akan tekankan kepada kita semua bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah sangat disakralkan oleh kalangan umat Islam sebagai kitab suci terakhir yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran tidak hanya cukup dibaca maupun dihafalkan, melainkan juga perlu pengkajian dan penelitian. Al-Quran apabila dikaji maka semakin tampak kedalaman dan keluasan maknanya, maka diperlukan kesungguhan, keahlian khusus, dan keuletan dalam meneliti dan mengkaji. Al-Quran bukan hanya pada teksnya, melainkan juga pada segala aspek yang terkait dengan Al-Quran, karena tidak semua orang mampu menyelami makna Al-Quran secara menyeluruh. Nah, untuk itu mata kuliah kita ini sangat penting sekali untuk dibahas setiap sub-sub pembahasannya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya kira cukup dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.